menikah saya lihat nih. Apa sih, silakan doakan. Nah, pertanyaan saya itu sebagai natur manusia, Yesus itu menyembah atau tidak menyembah, Jack? Loh, kan udah jelasin tadi. Dia sebagai natur manusia. Oke. Mana bagus. ayatnya menyembah? Kepada siapa? Tolong tunjukkan kepada kami. Mana ayatnya menyembah? Yohanes 4, 22 dan 3. Coba kita buka. Bacalah. Panjang bener penjelasannya, Jack. Lanjut Kang Chan. Yohanes 4 berapa? Iya. Yohanes 4 berapa? nomor 22. Nah, jadi sebagai natur manusia Yesus menyembah. Sebagai natur manusia, Yesus menyembah kepada siapa, Jack? Jack. Satu tanya apa yang kan? Ini orang udah lompat-lompat nih. Coba Yohanes 4 ayat berapa itu? Ayat 22. Mau pergi. Sekaligus di situ juga, iya, sekaligus di situ juga nanti pertanyaan saya yang kedua itu mungkin bisa dijawab. Silahkan. Pertanyaan saya, Jack, sebagai natur manusia, Yesus menyembah kepada siapa, Jack? Ya, jadi nanti gini kan Chan, kalau nanti aku bertanya boleh ya? Ya. Boleh. Jawab. Jangan ditanya simpel kok. Kenapa kalian teman-teman Kristen ini lucu-lucu? Kenapa sih, Jack? Kok susah banget sih ditanya? Ya ampun. Baca dulu nih. Baca dulu, Jack, baca dulu. Yohanes 4:22 baca dulu, Jack. Yohanes 4:22. Siapa yang bisa baca? Kamu, aku nggak baca nih. Aku nggak baca ya, tapi aku hafal ya. Dari mulut nih. Yesus sendiri itu. Iya, ini aku hafal, aku nggak baca ya. Dengerin Jack, dengerin. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Tuh. Lanjut. Kristen siapa yang Kristen nggak tahu ayatnya sendiri. Ini Kristen atau Islam sih? Kok nggak ngerti Bible? Di mana Yesus ini menyembah Allah Bapa? Di mana ayatnya? Lukas 4 Tebal banget dia. Jangan dulu ke Lukas. Jangan kesana dulu, Bang. Tambah mumet dia, pelan-pelan. Yohanes saja tadi. Sebentar Bang Andi. Jack, coba apa yang Jack pahami? Yohanes 4:22. Dari mulut Yesus keluar kata-kata itu. Kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya, Yesus menyembah, Jack? Iya, kamu baca nih, kamu menyembah apa? Sekarang masih dalam mulut Yesus sendiri, Yesus mengatakan begini. Penyembah yang benar. Ini perkataan Yesus kepada siapa? Iya, kepada perempuan Samaria. Dengerin ya, dengerin. Dari mulut Yesus keluar, penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa. Apa yang Anda pahami dari situ, Jack? Iya, ini kan kita bahas dulu nih, ayat 22 ya. Saya tanya, penyembah benar itu menyembah Bapa atau bukan menyembah Bapa? Sebentar dulu kan, Chan. Ini ayat 22 ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ini perkataan Yesus kan? Ya, betul. Ya. Terus kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi di sini kami Yesus bagian daripada kami atau bukan? Nah, bagian dari Yahudi kan? Yesus kan orang Yahudi. Yesus betul nggak? Ketika Yesus mengatakan kami, apakah Yesus bagian dari kami atau bukan? Ya bagian dari kami lah, ya kan? Mantap. Makanya dia naturnya menyembah siapa? Lanjut, apalagi? Sebentar. Dia ini kan berkata kepada orang Samaria, betul? Betul. Pak, bisa saya bantu kah? Di Filipi 2 ayat 5. Enggak, satu-satu dulu, Pak. Satu-satu dulu. Jadi biar si Pak Naid, gitu, biar coba di-mute dulu, Naid. Coba di-mute dulu ya. Ini pembicaraan Yesus. Ini kan perikopnya kan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Ya kan? Jadi di sini berkata Yesus, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya sama perempuan sama Yesus berkata kepada perempuan ini. Nah, jadi dia itu muter-muter di situ kan. Nah, kamu jadi ngikutin ekor dari situ terus muter-muter. Lanjutkan. Enggak, dengar dulu. Biar satu-satu dulu ayat ini kita bedah gitu loh, ya kan? Ini kan perkataan Yesus kepada perempuan ini. Jadi artinya nah, terus Yesus juga berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Terus dikatakan lagi, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi salahnya di mana ayat ini? Nggak ada salah, Yesus menyembah.
Betul. Nah, iya, jadi terus gimana? Oke. Gimana? Bagus. Sekarang lanjut ya. Kita lanjut. Kita alhamdulillah kita punya satu kesepakatan ya. Yesus menyembah. Tuhannya Jack menyembah siapa? Kita langsung masuk. Kata Yesus, penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Apa yang Jack pahami dari situ? Ya, jadi gini, kita sebentar dulu. Di Yohanes 4 ayat 22 ini, tunggu aku beli. Tunggu aku beli bodrek dulu 3 kilo di depan rumah. Naturnya manusia. 3 kilo banyak banget. Jadi enggak gini, oke. Jadi gini, biar jelas, di sini Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Maria itu. Di situ harus kita bahwa Yesus sebagai natur manusia. Kan gitu kan? Iya, natur manusia udah. Nggak usah nanti diulang lagi ya. Perempuan Samaria, iya. Natur manusia, iya. Dah beres. Terus, nah saya katakan, saya bacakan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Apa yang Jack pahami dari situ? Itu di ayat berapa? 23, ayat selanjutnya. Oke, saya baca ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terus yang salah di mana? Yang salah di mana? Iya, menurut Jack, ketika dari mulut Yesus keluar penyembah yang benar akan menyembah Bapa, ya. Apa maksudnya itu? Karena jadi iya, memang benar, jadi harus menyembah Bapa. Oke. Apakah Jack menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Semuanya. Yesus adalah apakah Yesus menyembah dirinya sendiri di dalam ayat itu? Dulu. Makanya kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14. Yesus adalah firman Allah Bapa. Tepat sekali ya. Satu hakikat. Betul kan? Cepat sekali. Apakah di situ ada narasi Yesus apakah di situ ada narasi gini Jack. Di Yohanes 4:20 atau 22 sampai sekian itu, apakah Yesus menyembah dirinya sendiri? Enggak, makanya jangan kebingungan kau. Kita baca nih Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14 berkata, Firman telah menjadi manusia. Saya hafal itu. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa yang salah? Oke. Di mana ada arahan untuk menyembah firman yang menjadi manusia itu? Lah, kan saya bilang. Lah. Kita sebentar ke kejadian 1 kita lihat di kejadian ya kan? Jadi ini biar kamu jangan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Nah, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya. Roh Allah, ini Allah punya roh atau tidak di sini? Kancan. Nggak punya dia. Sendal Kangcan, apakah Kangcan sendal? Lah, sendal Kangcan, apakah Kangcan sendal? Gini. Nah, kalau kau Kancan, saya tanya, pasti kamu akan menolak. Saya tanya ke Jack, sendal Kangcan, apakah Kangcan itu sendal? Dengar dulu nih, di sini ayat ini. Lo kan nanya barusan. Kan dikatakan di sini roh Allah, berarti roh Allah punya roh. Melayang-layang. Saya gini, roh Allah melayang-layang. Sendal, saya katakan gini, sendal Kangcan, apakah Kangcan sendal? Makanya gini, Kancan, dengar dulu dulu ya. Nah, sebentar gini Kancan. Roh gini, Allah, berarti Allah itu roh gitu. Sendal Kangcan, berarti Kangcan itu sendal gitu? Enggak, jadi begini Kancan. Bagus, memang enggak. Nah, jadi Allah bukan roh, betul? Gini, satu-satu dulu Kancan. Kancan punya tubuh, dalam tubuh Kancan ada jiwa atau tidak? Di dalam tubuh saya ada jiwa. Ada. Ya, ada nggak jiwa? Oh, kok ada? Dari mana tahu Anda? Oh, dari mana Anda tahu ada jiwanya? Dari Quran. Oh, dari Quran. Terus Kancan punya roh nggak dalam tubuhnya? Ada roh. Oke. Pak Kancan ada pikiran nggak? Ada pikiran. Oke. Kancan itu tadi kan ada jiwa. Jiwa Kancan itu Kancan sendiri juga. Apa gimana itu? Apa bukan bagian Kancan dari itu? Saya. Bagian dari saya. Kancan. Oh, udah cerdas, pintar. Rohnya Kancan itu bagian Kancan juga. Iya, betul. Oke. Pikiran Kancan, bagian dari Kancan juga. Iya, betul. Oh, iya udah selesai, udah. Oke, bagus, udah. Udah itu aja jawabannya. Jadi Anda udah menjawab. Udah beres, udah.
Udah bebas ya. Aku izin turun dulu Parah. teman-teman ya. Ya. Coba Apa, Jack? aku izin masuk dong. Iya, silakan Pak. Aku izin masuk. Ukti Natali mau masuk dulu, Ukti? Enggak, Bang Arfi aja. Oh iya. Tapi di live di YouTube nggak nih? Di live kan dong. Di live kan di YouTube. Oke, berarti ada fotoku ya nanti ya? Iya. Nggak ada. Diganti. Iya. Ya foto aku, Lah, foto aku gimana? Oh Oke. nggak pernah ada. Coba. Aku tanya dulu. Night, coba lu buka monitornya, kita diskusi baik-baik. Ayo Night. Ya, apa? Oke. Apa bedanya roh dengan manusia? Roh adalah, nih gua tulis jawaban lu di sini. Roh adalah Roh adalah jiwa saya. Kenapa? roh adalah jiwa. Roh adalah jiwa ya? Betul? Ya, jiwa saya yang tidak kelihatan. Jiwa yang tidak kelihatan, yang tidak kelihatan. Kalau manusia? Manusia adalah nih. Ini jawaban lu ya. Nih gue merah-merahin gini. Ini jawaban lu. Nah, tuh. Manusia adalah Oh, saya ralat ya, yang roh tadi ya. nggak jadi nih. Nggak jadi. Ya udah. Gimana? Mau diralat apa? Roh adalah unsur non materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adalah kehidupan. Ya, Roh ya, adalah pengadilan jiwa. intinya kelihatan nggak? Intinya tidak kelihatan. Ya sudah benar. Ah, ngapain sih lu? Manusia adalah Manusia. ya manusia adalah ya lu browsing dulu nggak apa-apa deh. Gue tungguin. Udah unsur ya. Dah selesai. Ini maunya dari mana? Dari manusia, agama kah atau dari segi sains? Lah pengertian manusia apaan coba? Emang beda pengertian agama dengan pengetahuan umum. Berarti salah dong Ya. pengetahuan umum. Sains itu kan beda istilah-istilahnya. Ya terserah lu deh, gimana deh intinya. Yang normal-normal aja lah. Apa sih yang normal manusia itu apa kan gitu sih? Kenapa sih susah banget? Ketik aja di Google manusia adalah gitu kan ketemu. Ngapain susah-susah? Iya, makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Makhluk yang berakal budi. Kesimpulannya kelihatan nggak manusia nih? Bisa dilihat apa nggak manusia nih? Merahin aja bang, dimerahin. Bisa Manusia, Bisa dilihat nggak manusia? sepanjang pengalaman saya dan pikiran saya, manusia kayaknya bisa dilihat, Pak. Oke, makhluk yang berakal budi yang bisa dilihat gitu ya? Yang bisa Itu dilihat. menurut pengalaman saya dan Oke, sepakat. Nih, gua merah-merahin biar ini kelihatan jawaban lu. Oke. Roh adalah jiwa yang tidak kelihatan. Oke, sepakatlah. Manusia adalah makhluk yang berakal budi yang bisa dilihat. Yang satu tidak bisa dilihat, yang satu bisa dilihat. Oke, kita sekarang menuju ke sini. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, betul? betul. Nah, firman kan sama dengan Allah. Nah, ini kan aku simpelkan kan daripada panjang-panjang ini kan. Firman telah menjadi manusia atau daging. Ini di Yohanes 1:14, betul? Iya, firman menjadi manusia. Ah, betul kan? Daging kan? Betul? Iya, betul. Firman sama dengan Yesus, betul? Betul. Firman yang berinkarnasi menjadi manusia itulah Yesus. Iya, aku paham banget aku. Intinya Yesus kan firman ini atau Petrus? Yesus Petrus kan? adalah murid Tuhan Yesus. Iya, aku tahu. Intinya firman ini kan Yesus bukan Petrus gitu loh. Gimana sih? Gimana?
Demikianlah katamu. Oke, baik. Sekarang aku tanya di sini. Yang digantung di tiang salib itu siapa? Siapa yang digantung di tiang salib? Banyak gantung di kayu salib. Yang maksudnya siapa ini, Pak? Yang dijadikan Tuhan itu siapa? Aku nggak bahas orang lain lah, ngapain? Yang dijadikan Tuhan maksudnya kayak apa, Pak? Yang jadi Tuhan, yang digantung, yang menebus dosa itu siapa? Yang menebus dosa siapa, Manusia, Pak? ya. Yang menebus dosa manusia siapa? Oh, itu saya namanya? kenal. Itu Tuhan Yesus. Ah, Yesus gitu dong. Yesus. Aku tulis dulu ya. Di sini aku kasih merah-merah ya. Oke? Yesus ya. Oke. Yang mati Itu adalah kemanusiaan Yesus. ya, sabar. Oh, ini kemanusiaan Yesus berarti. Betul kemanusiaan. Oke, Yesus. kemanusiaan Yesus. Aku ketulis ya. Kemanusiaan Yesus. Sesuai ayat 1 ayat 14. Iya, paham lah aku. Tunggu dulu, aku duduk dulu yang enak. Buset dah, sarung gue sobek lagi, kampret. Kemanusiaan Yesus. Apa perlu kita Oke. dana gak, Pak, belikan sarung? Iya, sabar. Yang Tuhan itu, yang jadi Tuhan, apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Yang mana yang jadi Tuhan? Yang jadi Tuhan apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Yang mana? Atau dua-duanya? Kalau kami orang Kristen nggak bisa berbicara seperti gitu karena ini Tuhan. Iya, aku tanya. Tidak dengan Lah, manusia. Yesus punya ruh nggak? Yang Yesus punya roh apa enggak? yang kemanusiaan Yesus yang meninggal di kayu salib, ya, itu kan belum menjadi Tuhan. Iya, Iya. dengerin pertanyaan saya. Yang jadi Iya. Tuhan itu apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Kalau Anda pilih ruhnya Yesus ya saya merah-merahin. Kalau pilih dagingnya Yesus ya aku merahin yang ini. Kalau dua-duanya ya aku dua-duanya gitu loh. Intinya aku nggak nyangkal jawabanmu. Kau bebas mau jawab apa aja. Aku nggak nyalahin jawabanmu, paham nggak sih? Dari tadi masalah nyalahin aku enggak kan? Iya. Hmm. Cuma kan saya harus berhati-hati dengan jebakan Batman. Ini jebakan. Emang di Bibelmu berarti ada jebakan-jebakan di Bibelmu ya? Ini kan sesuai dengan Bibel. Firman itu adalah Allah, ada di Yohanes 1 ayat 1. Firman jadi manusia atau daging ada di Yohanes 1:14. Ini jebakan Batman berarti. Gitu. Bukan, Pak, di Alkitab itu benar semuanya, cuma takut Lah, ada iya. Itu yang Loh. kami takuti. Ini kan sesuai dengan jawabanmu. Apakah aku memasukkan jawabanku ke sini? Coba aku tanya. Iya. Aku masukin kan nggak? Bapak tanya tadi Alkitab itu memang benar adanya. Ya sudah. Enggak, pertanyaan saya Kami gini, kan harus Cross. hati-hati. gitu. Cross, apakah aku memasukkan pikiranku ke sini, ke tulisan ini, ke jawaban ini? Apakah aku mempengaruhi kamu? Mempengaruhi apa enggak? Sedikit Coba. semuanya pasti mempengaruhi, Pak. Gimana cara mempengaruhi wong kamu aku tanya ini jawaban bebas bukan ABC? Ya kalau aku ABC. Kan Bapak tanya tadi kan apa itu arti manusia? Manusia itu adalah makhluk Iya yang itu kan berakal EC, budi dan itu kan makhluk itu yang kan bisa EC. berpengaruh. Iya itu kan Tadi EC Bapak kan. bilang kepada saya apa itu manusia, makanya itu Ya udah ini aja dijawab udahlah. Yang jadi Tuhan itu dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus atau kedua-duanya udah itu. Kan Yesus kan punya daging, ya kan? Kan punya ruh juga. Nah, yang jadi Tuhan itu yang mana? Atau dua-duanya Tuhan atau salah satunya yang daging atau yang ruh ini atau gimana gitu loh. Silakan Anda pilih sendiri. Aku nggak mau milih karena ini bukan pertanyaan buat aku, tapi pertanyaan buat kamu. Paham nggak sih?
Bagaimana Pak saya menggunakan dalil di Alkitab, soalnya saya nggak bisa berpikiran sendiri Pak, saya harus berpatokan Ya dengan udah, silakan Alkitab pakai saya. dalil. Silakan pakai dalil, aku tunggu. Yang jadi Tuhan ini, aduh, low juga. Tunggu, aku ambil cas dulu ya, ntar ya. Ntar dulu. Saya jawab dulu boleh. Aduh, diem dulu Pak, belum waktunya Pak. Gantian Pak, diskusi itu yang tertib Pak. Aku nggak suka diskusi itu tumpang tindih gitu, nggak suka aku Pak. Yang tertib ya Pak. Ya kan saya bantu jawab. Nanti Pak, nanti ya. Sabar ya. Nanti. Bukan Iya, soal nanti ya. Oke. Sabar ya Pak. Sabar Pak, nanti Pak ya. Gantian ya. Oke, thank you Pak. Nih, udah aku cas. Nah, sekarang silahkan jawab menggunakan Alkitab Anda, wis. Silakan, monggo. Yang jadi Tuhan itu apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Monggo. Sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya kami tahu di Matius 28 ayat 18, Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Siapa yang penguasa surga dan bumi? Itu adalah Tuhan, Pak. Demi kemuliaan Sang Bapa itu. Jadi jawabannya apa ini di sini? Ya, di sini tertulis Yesus mendekat mereka. Ini ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga ya. Enggak, jawaban dari pertanyaan saya ini, yang Segala jadi kuasa Tuhan, di surga dan di bumi. ya, yang jadi Tuhan apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Pada saat sebelum disalib, contoh pada saat sebelum disalib, ini kan udah tanya nih yang digantung di tiang salib. Kan gue udah tanya ini kemanusiaan Yesus, udah dijawab kan? Nah, sekarang gue tanya sebelum disalib. Sebelum disalib itu yang jadi Tuhan, atau gue tambahin nih, sebelum disalib, nah gini kan, sebelum disalib, nah gitu aja biar enak ya kan, disalib, yang jadi Tuhan apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Nah yang mana? Nah, saya jawab dengan dalil Alkitab juga, yaitu Boleh, silakan. dari Rasul Paulusku yang sangat tercinta, Iya. ayat 5, bunyinya mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Jadi pertanyaan saya apa tadi? Ingat nggak apa yang gue tanyain tadi? Ya, Ingat Anda nggak? kan menjawab manusia, dan itu saya sudah Loh. jawab di Filipi 2 ayat Enggak, 5 sampai aku- 8 Jadi tadi. jawabannya apa, Bro? Yang jadi Tuhan manusia apa ruhnya? Yang mana? Atau dua-duanya? Pertanyaan simpel, kenapa susah gitu loh? Ya, karena Alkitab itu yang dari Maha Kuasa, jadi tidak segampang Iya. pikiran kita, Pak. Ya intinya yang jadi Tuhan ruhnya atau dagingnya yang jadi Tuhan? Nah, intinya saya sudah Silakan. baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8, itu adalah kemanusiaan. Ya, Dan kenapa kami memanggil Berarti kemanusiaan. Tuhan? Ya, karena Manusia ya? Matius 28 ayat manusia 18. dagingnya ya. Dagingnya ya yang jadi Tuhan ya. Saya Sepakat? tidak mengatakan, tapi coba Bapak dengar. Loh. Ini saya Ya udah gini deh, lu pilih, gini loh. Ini di sini gue Iya. tanya, sebelum disalib, yang jadi Tuhan itu apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Yang mana jawaban lu? Makanya saya jawab kamu dengan ayat Filipi 2 ayat 6, yang Ya udah, walaupun dalam rupa Nih gue bantuin. Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam Oh, keadaan berarti sebagai daging. manusia, Daging berarti daging ia ya. telah Ini ya. merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai Ya. mati di kayu salib. Itulah Ya, sebab daging berarti Allah ya. sangat meninggikan diri. Ini sangat jelas. Daging ya. Rasul Paulus Berarti daging menjelaskan ya. kepada kita, Pak. Ya oke, daging ya. Gue merah-merahin ya. Yang jadi Tuhan berarti daging ya, bukan rohnya ya. Sepakat? Salah. Sepakat? Bukan gitu. Nggak bisa gitu. Loh, diem dulu Joni. Joni ini kenapa sih? Diem dulu Joni. Diem dulu Joni ya. Sabar ya, gantian ya. Oke. Yang jadi Tuhan yang daging atau yang ruh? Kesimpulannya. Nah, gue tanya kesimpulan sekarang. Si Cross. Silakan Cross.
Pak, Yang gajah itu punya daging kan enggak? aduh ditanya, nggak usah ke gajah ini loh. Sebelum disalib yang jadi Tuhan apakah dagingnya Yesus atau ruhnya Yesus? Astaga Pak, Bapak bahasa Anda berhenti bahasa Indonesia. Kenapa susah? Kenapa susah sih? Susah ya? Melainkan Lu mau telah jawab apa? mengosongkan Susah ya? dirinya sendiri Makanya saya dan yang jawab. mengambil rupa seorang hamba. Udah. dan bagi sama dengan manusia. Cross. Berarti daging kan? Sepakat? Daging kan? Loh. Coba Bapak lihat di KBBI, daging itu apa maknanya? Iya, daging kemanusiaan maksudnya kan? Betul kan? Dagingnya Yesus, kemanusiaannya Yesus kan yang jadi Tuhan, betul kan? Kan Kalau sudah salah, ayat 7. Oh, ya udah. Oke, dan daging mengambil seorang hamba dan bersama dengan manusia. daging Sama kemanusiaan. Daging kemanusiaan nih. Nah, Dan nih. menjadi sama dengan manusia. Oke, berarti ini ya. Berarti yang jadi Tuhan ini ya, betul ya. Daging atau kemanusiaan Yesus, betul ya. Ini yang jadi Tuhan ya. Sepakat? Berarti bukan ruhnya ya. Sepakat? Enggak sepakat. Pak Joni ini loh. Memang susah Pak, Bapak karena kurang mengerti jadi susah kita menjelaskan. Loh, saya ini tanya. Bapak, Ini kurang mengerti apa? Saya ini cuman tanya kok. Saya nggak butuh dijelaskan. Saya cuman tanya dulu. Ini tinggal gini loh. Lu kalau mau jawab daging, gua merah-merahin yang daging. Lu kalau mau jawab ruh, gua merah-merahin yang ruh ini. Tugas gue di sini cuman bertanya sama ini nih, operator doang nih. Oh ini merah. Oh ya udah ini gue merahin. Oh yang ini merah bang. Oh ya udah gitu loh tugas gue. Paham nggak? Gue nggak butuh dijelasin dulu. ya gue Cuman tanya. Tugas gue sudah menjawab tadi itu, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Seorang manusia. hamba sama dengan Dan manusia. dalam Oke, keadaan berarti sebagai manusia ya. Baik, manusia ya. Betul? Berarti yang jadi Tuhan. Walaupun dalam rupa Allah. Jangan lupa Pak, walaupun dalam Iya. rupa Allah telah menganggap kesetaraan sebagai miliknya harus dipertahankan, melainkan Mana telah sini orang? mengosongkan dirinya. Betul Pak. Lah emang Allah di bumi? Allah di bumi? Loh, ini ayat sudah jelas. Ya, Oh, walaupun berarti dalam rupa berat- Allah, oh, tidak berarti ini menganggap maksudnya kesetaraan sebagai daging miliknya ke manusia. harus dipertahankan. Terus gue harus tambahin gimana nih? Oke, gue harus tambahin gimana nih? Daging kemanusiaan dalam rupa Allah gitu. Pak, Gue tambahin gitu. biasa aja Daging bingung, kan? kemanusiaan. Iya, gue tambahin gimana? Daging kemanusiaan dalam rupa Allah gitu. Makanya Pak Diansa kalau bingung Ini itu tanya dua-duanya sama aja. Loh, ini orang yang bingung dia. Gimana kamu? Yang bingung nggak bisa diskusi keras ini, nggak ngerti bahasa Indonesia. Padahal pertanyaan saya simple. Tadi ya saya yang tanya, yang digantung di tiang salib itu siapa? Lu jawab dengan tegas, kemanusiaan Yesus, simple. Sekarang saya tanya, sebelum disalib, yang jadi Tuhan itu apakah daging kemanusiaan Yesus atau ruhnya Yesus? Tinggal pilih aja gitu loh. Enggak ada pilih. Gue cuman dua-duanya, bertugas. Pak. Dua-duanya. Ah gitu ah, itu dua-duanya. Lu setuju nggak Ah, Cross? udah. Dua-duanya. Selesai. Tunggu dulu. Ayat 6 kan sudah jelas Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Lu mau ngedebat Melainkan siapa? telah mengosongkan dirinya Cross. sendiri. Lu mau ngedebat siapa? Pak Joni. Bukan Pak Diansa kan? Loh, Ya, melainkan Kok telah aku yang mengosongkan salah, wong dia yang jawab, gue yang salah. Gimana sih? Loh, benar kan Pak? Kita bicara tadi dong. Yang jawab Joni. Kalau Pak Joni, Pak Joni jawab dua-duanya. Lu sepakat nggak dengan jawaban Pak Joni? Ya kemanusiaan Ah. itu memang penting. Enggak, gue tanya, lu sepakat nggak dengan jawaban Pak Joni? Pak Joni jawab dua-duanya. Daging kemanusiaannya dan ruhnya Yesus itu adalah Tuhan. Lu sepakat nggak dengan jawaban Pak Joni? Pak Diansa, saya mau terjebak, Tuh kan? makanya saya bawa dalil. Lu kan, Ayat. dia nggak bisa jawab dia. Bukan, lu sudah dijawab. Yang Deh, walaupun apa dalam jawabannya? rupa Allah, Iya, di sini nih, di sini nih. Allah tidak Ini nih, menganggap kesetaraan oke, Allah kesimpulannya, oke. melainkan Kesimpulannya, telah mengosongkan dirinya kesimpulannya yang jadi Tuhan daging atau rohnya? Kesimpulannya dari ayat yang lu baca, yang Maaf, dari Pak ayat yang lu Diansa. baca, dari ayat yang lu baca, kesimpulannya itu yang jadi Tuhan daging atau rohnya. Kalau Pak Joni dua-duanya daging dan roh. Lu sepakat nggak dengan jawaban Pak Joni? A sepakat, B enggak, yang mana?
Ya harus sesuai dengan dalil di Alkitab, Pak. Oh, berarti Kalau jawaban Pak sembarangan Joni bisa. salah. Berarti Saya jawaban tidak Pak Joni mengatakan salah. salah. Saya tidak Oh, berarti mengatakan benar. salah loh. Berarti benar. Ya memang ada benarnya. Oh ya udah, berarti dua-duanya gitu. Kenapa susah sih? Nah, oke ya, ruhnya Loh, Yesus. Kita kan harus Loh, hati-hati bukan di lagi. konten Batman. Loh, bukan lagi. Gimana sih? Ya udah, gua Bukan hapus, gua hitemin lagi. Ya Allah, alhamdulillah aku dilahirkan dalam Islam ya Allah. Ya Allah, matur nuwun ya Allah, aku Ya. dilahirkan dalam Puji Islam Tuhan ya Yesus, Allah. aku dilahirkan dalam Kristen Katolik. Ah, ya udah, sekarang dijawab. Sebelum disalib yang jadi Tuhan itu siapa? Apakah daging kemanusiaan Yesus atau ruhnya Yesus? Kalau jawaban Pak Joni, dua-duanya, daging dan ruhnya Yesus. Itu jawaban Pak Joni. Lu sepakat nggak dengan jawaban Pak Joni? Saya sudah jawab beberapa kali, saya ulang, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah. Enggak, pertanyaan Yang gue harus gini, dipertahankan, aku nggak tanya itu, aku nggak tanya melainkan itu, telah mengosongkan aku nggak diri tanya sendiri itu. dan Dengerin menjadi pertanyaan gue, seorang hamba. dengerin pertanyaan gue ya. Aku nggak tanya itu, aku tanya lu sepakat nggak sama jawaban Pak Joni? A sepakat, B enggak. Loh. Saya kan menjawab sesuai A dalil di dalam sepakat, kitab, B Pak. enggak. A sepakat, B enggak, yang mana? Loh, Bapak nggak boleh mendikte orang kayak gitu. Loh. Kan tidak boleh. Berarti jawaban Pak Joni salah. Kan Bapak harus ingat kita tadi. Iya, berarti jawaban Pak Joni salah berarti. Manusia itu adalah bakar pikir, ya harus berpikir. Ribet Pak. Berarti Pak Joni salah berarti. Saya tidak mengatakan salah loh. Oh, berarti Pak Joni benar. Benar. Dan saya bawa sesuai dalil Alkitab. Berarti Pak Joni benar. Ya memang ada benarnya. Karena Oh, dia benar menjadi ya. manusia. Udah berarti dua-duanya. Firman itu telah menjadi manusia. Gini loh biar cepet. Nah, gitu Gini. dong. Oke, berarti dua-duanya ya. Yang jadi Tuhan sebelum disalib adalah daging kemanusiaannya Yesus dan ruhnya Yesus. Nah, begini. Gitu dong. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, jawaban Pak Joni mantap loh. Mantap Pak Joni. Begitu dong. Peluknya Tuhan bukan. Peluknya Tuhan. Tunggu dulu, sabar. Baik. Oke. Berhubung yang digantung di tiang salib itu siapa adalah kemanusiaan Yesus. Sekarang saya tanya, yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan? Coba, yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan? Silakan Cross. Yang mati di kayu tiang salib itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Loh, iya kan Tuhan. Kemanusiaannya kan Tuhan juga nih. Sebelum disalib yang jadi Tuhan apakah daging kemanusiaan Yesus atau ruhnya Yesus? Nah, kalau ini aku tulis kemanusiaan Yesus berarti Tuhan kan? Nah, Ya, hakikatnya memang dia iya berarti Tuhan kan yang mati. loh. Ya Tuhan kan? Yang mati Bapak di yang tiang kurang salib itu apakah paham, Tuhan? Ya, gitu kan? Loh, Ya, berarti sepakat ya, ya ya. nggak boleh kita Iya ya. bilang begitu karena Alkitab Loh, mengatakan bukan begini, berarti tidak. bahwa Berarti jawabannya apa? ya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Aduh, Allah walaupun lagi nih orang. Walaupun Ini telah pertanyaan gue mengosongkan simple, dirinya Cross. Yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan? Jawaban lu apa? Tuhan atau Bapak- bukan? Bapak semak betul-betul perkataannya. Ini apa sih ini orang? Telah Ditanya mengosongkan apa dirinya juga? sendiri. Woi, Cross. Gua nggak Iya. tanya kosong-kosongan. Gua tanya yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ya memang dia Tuhan, melainkan tapi dia mengosongkan dirinya Nah, sendiri ya supaya Tuhan. menjadi rupa Kan seperti berarti iya hamba. jawabannya. Berarti iya gitu loh. Iya. Yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan? Iya. Sepakat? Ya, Sepakat? kemanusiaannya bukan Iya, lainnya, kan ya. kemanusiaannya juga Tuhan. Nah, ini jawaban lu. Daging kemanusiaan Yesus sebelum disalib yang jadi Tuhan apakah? Nah, ini kan kemanusiaan Yesus kan? Ya, kayaknya saya sudah baca tadi yang walaupun Iya, berarti iya. Oke, iya. itu sebagai Iya. milik yang harus dipertahankan. Iya, ya intinya Kalau dia iya, bukan intinya anak Tuhan mati manusia kan? sebagai- Iya, intinya Tuhan kan mati. Sepakat? Masya Allah, Tuhanku bangkit bukan mati. Loh, iya mati dulu kan? Tapi Tuhanku bangkit. Mana? Iya, bangkitnya nanti dulu, tapi yang penting mati dulu kan sebelum bangkit, bener nggak?
Yang penting Tuhanku sekarang ada di surga. Iya, aku tahu Cross, ya Allah. Ya, yang tunggu sebelum bangkit kan ini belum diturunkan, masih di tiang salib kan, otomatis belum diturunkan. Nah, yang mati di tiang salib itu Tuhan kan? Kemanusiaannya. Iya, meskipun kemanusiaan kan Tuhan kan? Gimana Iya kan? sih? Yohanes 1 ayat 14 firman itu Loh, ini loh. manusia. Gimana? Loh lah iya. Ini ditambah Ya Tuhan lagi kan? dengan Rasul Paulus mengatakan Filipi 2 ayat 6 sampai Loh. kosongkan dirinya. Oke. Itu ada Oke, kemanusiaan. berarti Bukan di sini aku tulis ya. Karena Berarti yang mati di tiang salib itu, yang mati di tiang salib itu kemanusiaan Yesus atau kedagingan Yesus, betul? Ah, oke, aku jawab kedagingan Kalau daging Yesus. Oke. Berarti yang mati ini firman kan? firman tidak pernah mati, Pak. Loh lah ini firman menjadi apa ini? Ya, firman menjadi Firman manusia. itu kekal. Mau lari kemana-mana kena juga. Nah, bukan, Dia- begini. Saya terangkan. Tunggu. Kedagingan Yesus. Tunggu. Sabar. Cross, sabar ya. Yang mati di tiang salib itu apakah Tuhan? Anda jawab, aku ngomong kedagingan Yesus. Ya, betul sekali. Aku tulis kedagingan Kemanusiaan. Yesus. Iya, kemanusiaan kan kedagingan. Bukan. Gimana sih lu? Banyak. Loh, iya ini daging Yesus atau daging onta? Sekarang saya tanya. Daging kemanusiaan. Iya, daging Yesus atau daging onta? Ya, kami sih nggak minum kencing unta sih. Ya makanya daging Yesus ini artinya kemanusiaan Yesus. Berarti yang mati adalah firman. Firman itu Loh, kekal, Pak. firman menjadi Manusia. lah iya, berarti yang mati adalah Manusia. lah iya, berarti firman mah? Firman yang mati. Berarti firman mah? Itu salah sekali tadi yang salah. Biar kita buka logika kamu, Firman ya. sudah menjadi. Pak Firman Diansa, sudah menjadi gitu loh. coba dengar dulu Pak Diansa. Firman Coba sudah dengar dulu, menjadi Pak Diansa. daging gitu loh. Santai aja. Kita tahu Kenapa nggak ada Oten yang pinter sih? Heran gue. Sampai Saya kasih sini tahu ya. ini susah banget tuh ngomongnya. Heran gue. Yang mati Pak. itu manusia. Iya, Pak manusia Diansa, kan saya- kedagingan Yesus kan. Saya mau buka logika Ini kan Anda, berasal Pak Diansa. ini berasal dari firman atau bukan? Dengar dulu Pak Sabar. Diansa. Night. Host kasih sama moderator host. Lu jangan pelit-pelit host. Dengar dulu Pak Diansa. Oke. Kalau Pak Diansa ada di Makassar, apakah Pak Diansa ada di Jakarta dalam Lu diem satu waktu dulu. yang bersamaan? Lu diem dulu. Saya buka logika Lu Anda diem. supaya jangan Anda Sep. Diem. Nih, kan yang mati kan kedagingan Yesus. Ya kan? Daging ini asal muasalnya dari mana? Saya tanya. Dari firman atau dari bukan firman? Saya tanya. Ayo. berasal Hah? dari iya. Dari firman lah ya. Berarti firman menjadi manusia yang mati firman. Unsanda. Yang Loh, Firman itu loh, kan firman udah menjadi daging. makanya logika manusia itu jangan dipakai Loh. sama Tuhan Pak Loh, Diansa. kok logika manusia Firman nggak itu bisa berbeda dipakai dengan gimana? mana bisa manusia. Gimana ceritanya? Loh, Tidak itu di firmannya ini, firman ini kan sudah berinkarnasi atau berubah menjadi manusia, betul kan? Iya, Nah, artinya kalau firman sudah berubah, contoh, sabar bro ya. Oke, beras sudah menjadi nasi. Kalau kita masak beras 1 kilo sudah menjadi nasi, ya kan? Yang Nah. dimakan nasi atau beras? Yang dimakan kan nasi, Ah, yang dimakan kan nasi, bener kan? Nah, nasi awalnya dari mana? Iya, dari beras. Lah ya sudah, berarti karena beras sudah menjadi nasi, ada nggak berasnya di sini tadi? Ada nggak? Masih ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada karena sudah jadi nasi, betul kan? Nah, yang jadi nasi apa tadi? saya kesian lihat Perdiansa. Yang jadi nasi apa tadi? Gimana sih cara Loh, logikamu itu? Yang jadi nasi apa tadi? Saya tanya. Yang jadi Anda nasi beras. ini Ya bukan manusia, sudah, Pak. beras berarti. Ya sudah. Ya Anda beras. bicara Ya ini mati kan sangat udah. dosa, Pak. Aduh. Nasi bisa dijadikan Nih, padi lagi, Pak.
Karena dia punya kuasa. Oh, nasi bisa dijadikan padi lagi katanya dia. Iya, karena dia Tuhan. Kalau perhiasan nggak bisa. Kalau perhiasan masak nasi Parah. itu akan menjadi padi diproses menjadi nasi. Aduh. Tidak mungkin menjadi Lah padi. ya sudah Tetapi betul. kalau Karena firman, Tuhan karena itu bisa mengembali. dengerin. Karena firman sudah menjadi manusia, berarti nggak ada firman. Firmannya sudah menjadi manusia, gitu loh. Paham nggak? Nggak ada firman, udah nggak ada lagi, betul kan? Saya kasih tahu kamu. menjadi Firman ini manusia. tunggu. Firman ini kan Allah. Ya kan? Firman Allah, berarti Allah sudah menjadi manusia. Nggak ada sudah Allah ngomong lagi, aja. bener kan? Terus. Iya. Saya ngomong aja. Iya, berarti nggak ada Allah lagi, bener nggak? Iya. Ya betul, jadi nggak ada Allah itu, bener nggak, Night? Waktu dia mati. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini gimana ini? Ini gimana ini kok botol semua ini? Bagi kamu ini. Gila lo, kok gimana? Ini kedagingannya yang mati. Tuhan mati berarti, ya kan? Nah ini daging. Saya kasih analogi tadi padi. Yang ya, jadi kamu bilang Tuhan, padi. dengerin. Yang jadi Tuhan, lu percaya nggak Cross bahwasanya Tuhan itu mati? Percaya nggak? Tuhan yang Anda maksud yang mana dulu nih? Ya Tuhan Yesus mati. Yang mana dulu, kemanusiaannya kah atau keilahiannya? Meskipun kemanusiaan, meskipun ruhnya kan sama-sama Tuhan. Nah ini daging kemanusiaan dia Tuhan, ruhnya juga Tuhan. Kalau kamu mati, rohmu mati atau? Oh, tunggu dulu, saya bukan Tuhan, ini Tuhan ini. Oh, nggak Betul sama sekali, dong. Oh, Pak berarti Biasa. saya Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Berarti kamu saya Tuhan. sendiri jawab. Iya, kalau saya emang bukan Tuhan. Ini kan Nah, Tuhan. sudah. Itu sudah jawabannya. Gimana? Apa jawabannya apa ini orang? Simple sekali Pak Diansa. Apanya simple? Kok nggak ngerti sih Cross? Masalahnya Lu kok nggak ngerti sih? Ini kan Kamu dagingnya manusia biasa. daging. Dengerin lu jangan ngomong aja ah, lu diam dulu. Dengerin. Dagingnya kan Tuhan. Yang mati di tiang salib daging, berarti Tuhan mati. Sepakat? Sepakat? Tidak sepakat. Loh lah ini apa ini tadi? Lah ini apa ini? Yang jadi Tuhan apakah daging ini daging dan juga rohnya? Dua berarti yang jadi Tuhan daging dan juga rohnya, betul? Yang wafat itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus. Iya, tapi kan Tuhan juga ini. Tuhan juga loh ini. Loh ini. Itu karena dia akan menjadi imam kami untuk selama-lamanya. Saya nggak tanya imam, yang penting dia Tuhan. Ini loh, yang jadi Tuhan daging dan ruhnya, betul? Ya. Ya sudah, berarti Tuhan mati. Ya tapi kan rohnya enggak mati. Iya, yang saya tanya kan masih dagingnya, belum ruhnya. Kamu mesti setuju juga dagingnya mati tapi rohnya tidak. Iya, oke, setuju saya. Dagingnya mati. Berarti Tuhan daging mati, Tuhan roh belum mati kan gitu. Ah, gitu. Nah, coba Cross sepakat nggak? Tuhan daging mati, Tuhan roh nggak mati, sepakat nggak? Ya sepakatlah saya. Daripada lambat. Nah, Pak Joni sepakat. Lu sepakat nggak Cross? Saya tidak sepakat, kemanusiaannya yang mati. Pak Joni gimana ini? Cross kok nggak sepakat dengan Anda, Pak? Silakan berdebat berdua, Pak. Ya kemanusiaannya yang mati. Udah, itu udah pas, udah jelas. Saya punya prinsip tidak mau berdebat dengan orang Kristen. Loh, itu tadi nggak sama jawabanmu dengan Pak Joni. Gimana, Cross? Sama nggak sama, saya tetap menghargai sebagai saudara. Sesama Oten nggak sepakat. Berarti ada dua ya Tuhan ya, Pak Joni ya. Tuhan daging dan juga Tuhan roh. Sepakat? Enggak, itu enggak sepakat saya. Loh. Tunggu. Tunggu, Pak. Tunggu. Nih saya tadi saya tanya apa bedanya roh dengan manusia? Roh itu jiwa yang tidak terlihatan. Kalau manusia adalah makhluk yang berakal budi yang bisa dilihat. Berarti ada dua. Yang satu Tuhan bisa dilihat, yang satu Tuhan tidak bisa dilihat. Sepakat? Masalahnya Anda bicara ini Tuhan bukan manusia. No, Cross diam dulu, Cross diam dulu ya. Saya sama Pak Joni dulu. Cross kan tadi udah ngelucu-ngelucu, udah jadi lawak-lawakan. Sungguh Pak Joni dulu. Pak Joni. Jadi ini tadi kan sudah saya tanyakan di awal. Nah, berarti ada dua Tuhan kan?
satu Tuhan dari entitas roh, satu Tuhan dari entitas manusia. Sepakat? Enggak sepakat. Loh, gimana sih Pak? Lah tadi yang bilang ini siapa tadi? Nanti Anda bilang Tuhan itu Ini. dua. Siapa tadi? Tuhan itu. Ayo. Yang dua-duanya bilang dua-duanya tadi siapa? Saya. Yang tadi sepakat bahwasanya Tuhan daging mati, Tuhan ruh gak mati, siapa tadi yang bilang gitu? Tuhan. Saya. Ya iya, berarti sepakat harusnya. Iya, berarti sepakat. Tuhan daging ini ya, Tuhan daging mati, dengerin Pak. Tuhan daging mati, Tuhan ruh tidak mati. Saya membahas. Nah, ini Pak. Tuhan daging mati, Tuhan ruh tidak mati. Berarti ada berapa Tuhan di sini? Nah, itu dia yang jadi masalah. Anda akan menyebut dua Tuhan. Loh, apa sama daging dan ruh? Sekarang saya tanya, apakah sama daging dan ruh? Sama nggak entitasnya? Iya, enggak. Ya nggak sama. Makanya ada berapa? Jujur lah Pak, diskusi itu Pak. Loh, entitas daging dengan entitas roh sama nggak? Tidak sama. Tidak sama. Yang daging kelihatan, yang roh tidak kelihatan, betul? Betul. Nah, ada berapa Tuhan? Satu, tetap satu. Yeay. Satu ditambah satu sama dengan satu. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim, ya Allah matur nuwun, ya Allah sudah dilahirkan dalam Islam, ya Allah. Kang Chan mau masuk atau mau keluar Kang Chan? Aduh, Kak Irian nih. Lagi beli nasi goreng. Oke, Kak Natali, Bukti. Tetap satu. Iya. Sudah diem dulu Pak. Aku manggil temanku dulu. Diem dulu. Saya pun just Bukti Natali. satu. Anda pun sebetulnya tahu Tuhan itu satu. Cuman Anda Diem dulu Pak. Saya manggil Ukti Natali dulu. Ukti Natali monitor. Natali ini payah. Ukti. Mau dia aja. Ya mungkin lagi jauh dari perangkat Bang Ardi, biar saya saja yang Bang Fandi aja kalau gitu. Bang Fandi sebelumnya saya minta maaf kalau sudah membuat kelucuan di sini ya dan menghibur Anda semua. Saya minta maaf ya teman-teman. Jangan minta maaf. Oke. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Oke, lanjut. Ya. Saya lanjut sama teman-teman Kristen. Ini loh, ini makanya kan di dalam 10 perintah Allah itu Bang Joni, Bang Knaik. Di situ dikatakan jangan ada padamu ilah-ilah lain. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tapi kalian secara tidak langsung menambahkan Putra dan Roh Kudus di situ. Ya kan? Kenapa kalian menambahkan Putra dan Roh Kudus di situ? Nah, kalian akan ditampar dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Kalian itu penyesat antikristus. Gitu loh Bang Joni. Silakan Bang Joni. Aduh, itu statement apa ya? Apa yang diomongkan kayak gitu tuh? Manusia, kamu pahami, manusia itu ada 2 minimal, 1 tubuh, 1 jiwa. Nah, ditambah lagi 1 roh, ada 3. Kamu akuin enggak itu sebagai manusia kamu punya jiwa, punya roh? Kan begitu. Jadi Ya, Tuhan itu Tuhan yang mau menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan ketek, dia jadi ketek. Cuman dia mau menyelamatkan kadrun-kadrun ini yang tidak paham-paham. Makanya dia menjadi manusia. Gitu Mulai. Jangan marah lah Bang. Mudah kok itu. Di dalam 10 perintah Allah Bang Joni. Bisa. Allah Udah Bang Joni. Anak, Allah Roh gitu. Bang Joni, dengarkan ini firman Allah ini, firman Tuhan ini dalam 10 perintah Allah. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Bagaimana memahami itu Bang Joni, silakan. Iya, jangan menyembah yang disembah tuh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Alkitab ngomong. Oh gitu. Jehovah. Itu dia yang dikenal oleh bangsa Israel. Bangsa Israel yang menunjuk
Allah yang mana yang disembah? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke, Bukan Allah udah. yang di tanah Arab sana, ndak ada. Udah. Nah, itu dia. Udah. Udah. Oke. Jadi inilah kesulitannya teman-teman Kristen dari kecil sampai besar. Pergi ke sekolah, nak Yesus Tuhan. Pulang ke rumah, nak Yesus Tuhan. Ke gereja, bapak-bapak gereja, nak Yesus Tuhan. Iya mak, iya pak, iya pak gereja, pak pendeta. Jadi itulah yang membuat apapun dalil yang disampaikan oleh Yesus dalam Bible-nya sendiri, mereka tolak, mereka bantah. Seperti yang dikatakan dalam 10 perintah Allah, jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Mereka sebut putra, mereka sebut Roh Kudus. Nah, dampak dari ini, ya, dampak dari menyangkal 10 perintah Allah, mereka dikatakan penyesat antikristus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang tidak mengaku. Bentar saya selesaikan dulu narasi saya ganti-gantian. Oke. Iya, nanti kamu sangkal, kamu bantah sebentar. Jangan bantah saya, bantah Bibelmu. Jadi dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 sangat jelas ketika kita tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, sudah kita tercaplok bahwa kita adalah penyesat dan antikristus. Setelah kita dikatakan penyesat antikristus dalam Matius 7, 22 dan 23, kita disepak lagi sama Yesus. Kita disuruh enyah nanti sama Yesus pada hari terakhir. Nah, kata Yesus, Matius 7, 22, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bernubuat demi namaku, melakukan banyak mukjizat demi namaku. Itu kata Yesus. Di muka bumi ini hanya Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Maka pada Matius 7, 23, yang disepak adalah orang-orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Enyalah kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Itulah dampaknya. Akibat mengatakan Yesus Tuhan, dampaknya kalian disepak nanti pada hari terakhir. Karena Yesus tidak menyuruh menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan. Ya, ini aliran Zakir naik nih. Jadi gini, Allah itu satu. Kalian di Muslim pun Tuhan itu satu. Pakai akal seperti apa sih? Nggak mungkin kalian bilang menyebut Allah itu dua. Semua agama tahu bahwa Sang Pencipta itu satu. Itu dulu yang dipahami. Jangan menyebut bahwa agama lain menyebut Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga. Nggak ada. Ya kan? Itu kan suatu kebodohan. Membodohi diri sendiri. Lalu yang tidak sama imannya dibilang salah. Mengatakan Tuhan itu satu, dua atau tiga. Itu dulu dipahami ya, bahwa Sang Pencipta itu satu. Nah, Sang Pencipta itu menciptakan manusia. Ada yang putih, ada yang hitam. Kemudian jatuh ke dalam dosa. Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, disebabkan Allah, Sang Pencipta itu Maha Suci, Maha Kudus, Dia tidak bisa memaafkan dosa. Tidak bisa. Tidak bisa Dia maafkan, pakai omongan, enggak. Tetapi Dia juga Maha Adil. Makanya setiap kesalahan itu dihukum. Coba kalau kamu salah di jalan, dicek sama polisi tidak punya SIM. Pak minta maaf ya, enggak bisa. Kamu ditilang dulu. Itu namanya penghukuman. Demikian juga dosa. Dosa itu mesti dihukum. Nah, di dalam Alkitab, kalau kamu mau tidak mau dihukum di dalam api kekal, binasa. Nah, Tuhan bilang, demikianlah di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Nah, kalau kamu percaya bahwa Yesus yang mati itu dihukumkan menanggung kesalahan-kesalahan saya, menanggung semua dosa saya, termasuk dosamu kalau mau kamu tidak dihukum. Percaya akan itu. Percaya saja kamu itu dulu. Oke. Dosamu dihapuskan, kamu tidak Ya, dihukum. itu urusan Anda lah, iman Anda. Saya tidak mau ikut campur sama iman Anda. Masalah Jadi begini, Bang. Gini masalahnya. Jangan terlalu panjang. Suatu pembandingan pemahaman yang bisa sama dengan itu. Coba Ya, buat. jangan khotbah, jangan khotbah.
Oke, Kalau saya gantian. memang pengkhotbah. Iya, gantian lah. Ah, Oke, Nah, begini boleh Bang saya ya. tambah? gitu. Boleh saya Silakan, tambah, kan? silakan. Juga saya enggak sampai 1 menit kok Silakan. ngomong, kalian udah kalang kabut. Oke, saya tambah ya. Tadi Bang Fandi mengatakan bahwa Kristen menyembah 3 Tuhan. Itu sangat salah. Karena kalau Anda baca di Yohanes 1 ayat 1, di situ bunyinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Anda baca lagi di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah berkreasi menjadi manusia. Jadi sangat jelas menunjukkan kepada Anda dan membuktikan kepada Anda secara spesifik bahwa orang Kristen itu menyembah satu Bapa yang Maha Esa itu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Tadi kelas Bang Ardiansa itu membahas tentang ilmu bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang masuk di kelas saya, kita bahas matematika. Oke, teman-teman. Pertama, saya mau tanya kepada Bang Joni. Ketika Yesus masih kecil, ditimang-timang, di ayun-ayun, Bunda Maria berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana ini tempat Bunda Maria berdoa? Silakan Bang Joni. Ketika Yesus masih kecil, ditimang-timang, di ayun-ayun, Bunda Maria berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Silakan Bang Joni. Tuhan yang tadi saya bilang, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Oke, Bunda Maria berdoa kepada Tuhannya Ishak, Ismail, Yakub yang di surga itu kan? Iya. Yang di surga. Berarti Bunda Maria tidak berdoa kepada Yesus yang masih kecil. Tidak. Oke. Dalam hal ini Bang Joni sudah menyatakan bahwa Yesus yang masih kecil itu bukan Tuhan. Betul tidak? Nanti di ayat lain tadi disampaikan. Kesetaraannya, dia telah menjadi manusia. Nah, iya, oke. Ini mau belajar matematika kita ini Bang Joni. Kelas matematika ini. Ya, matematika tidak bisa samakan dengan Tuhan. Anda Iya, udah bentar. matematika dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya tadi Bang Joni sangat mudah. Ketika Bunda Maria berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jadikanlah anakku ini anak yang baik, yang soleh, dan yang berbakti kepada orang tua. Ya kan? Berdoa kepada Allahnya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub, dan lain-lain. Ya kan? Nah, berarti dia tidak berdoa kepada Yesus yang masih kecil, yang masih ditimang-timang, di ayun-ayun. Betul tidak? Dia tidak ada didoakan. Beribadah. Oke, saya ganti narasi saya ganti. Ketika salah Bunda lu. Maria, udah tunggu dulu Bang. Tidak ada mendoakan Yesus. Oke, ketika Bunda Maria berdoa ke bait suci, pergilah Bunda Maria ke bait suci berdoa. Yesus ini yang kecil, yang masih baby, masih di rumah, di ayun-ayun sama Yusuf, ditimang-timang, bobo ya nah, bobo nanti besar bangun, besar nanti jadi Tuhan, bobo ya nah, bobo. Nah, setelah Bunda Maria ke bait suci dan berdoa kepada Tuhan, dia kan berdoa kepada Tuhan yang di surga, bukan kepada Yesus, betul tidak? Iya. Dalam hal ini Anda sudah mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Betul tidak Bang? Makanya Makanya apa? Allah yang menjadi manusia itu tidak untuk apa gitu loh. Allah Oke, saya tanya. di dalam Efesus tadi 2:6-7, dia menjadi manusia. Dipahami dulu kenapa dia jadi manusia. Coba itu tanya dulu. Iya. Ya jadi begini Bang. Pada Yesus pada saat kenapa Tuhan menjadi manusia? Coba bikin pertanyaan 100 ya kali sebentar. kayak gitu. Gampang itu gampang sebentar. Tidak ada sekalipun nanya begitu. Iya, tenangkan Roh Kudusnya Bang. Pada saat Bunda Maria di bait suci berdoa kepada Tuhan yang di sorga, berarti yang di bawah ini bukan Tuhan. Yesus kecil ini bukan Tuhan, betul? Itu yang kecil itu Allah menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Menjadi manusia. Berarti Yesus kecil ini Tuhan. Nah, itulah jawabannya, Allah menjadi manusia. Enggak Bang Joni, saya tanya.
Bang Joni saya tanya. Kasih saja. Bang Joni saya tanya, ketika Yesus kecil ini, Bunda Maria kan tadi ke bait suci berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa yang di sorga, betul tidak? Nah, ketika dia berdoa kepada Tuhan yang di sorga, berarti Yesus ini posisinya apa? Tuhan juga atau bukan Tuhan? Dia Allah yang menjadi manusia, gitu loh. Berarti Tuhan juga. Pahami dulu itu. Allah yang Berarti menjadi Tuhan manusia. juga. Jawab, Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan Tuhan? Allah yang menjadi manusia, jawabannya Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bukan. Nah, Tuhan atau bukan Tuhan? pahami juga. Saya tanya Allah ke yang Dondo, disembah abang Maria, jawab pepaya. Allah yang disembah Maria itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tak Saya terselami, tanya yang ke tidak bisa Dondo, dihampiri. abang jawab pepaya. Saya tanya Tuhan atau bukan Tuhan Yesus yang masih kecil ini? Izin saya jawab ya Pak. Saya mau istirahat ya sebentar. Silakan, boleh. Yang masih kecil ini Tuhan atau bukan Tuhan? Oke, saya jawab ya. Ya Anda bisa silakan. baca di Lukas 1. Gak usah gampang jawabnya. Yesus Tuhan waktu masih kecil. Begitu gampang jawabnya. Iya, di sini Bunda Maria berkata langsung sama kamu. Coba, bukan Tuhan atau Tuhan? Si Lalu Yesus kata kecil. Maria, jiwaku La memuliakan ilaha illallah, Tuhan. ya Allah, terima Dan kasih. hatiku- Hambamu ini hatiku Muslim. bergembira Terima karena kasih Allah hambamu ini juru Muslim. selamatku, sebab ia telah memperhatikan kebenaran hambanya. Terima kasih Allah, Sesungguhnya dilahirkan mulai dari secara sekarang, Islam, dilahirkan Islam. segala keturunan akan menyebut aku bahagia karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun. Di sini Bunda Maria mengatakan bahwa yang Maha Kuasa telah membuatkan perbuatan besar kepadaku. Itu loh. Jadi Bunda Maria tahu bahwa yang dikandungi itu berasal daripada Sang Yang Kuasa. Ya, Jadi, pertanyaan apa saya, yang kamu coba narasikan itu sudah tertampil Yesus dengan pada waktu masih jawaban kecil, Bunda Maria sendiri. Itu. Yesus pada masa kecil itu, waktu kecil itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Komitmen Bunda Maria kalian kan sudah menjawabnya di sini. Kamu jawab coba, Tuhan atau bukan Tuhan dia? Masa jawabannya gampang, Tuhan A, B bukan Tuhan? Coba kalian, sesulit itu kah kalian menjawab? Bukan sesulit itu, Pak. Ah, itu tepuk tangan. Tuhan. Bunda Maria berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan di sorga, dan berdoa kepada Yesus juga yang waktu masih kecil. Berapa Tuhan? Nah, itu dia, ndak ada bilangnya. Dia berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tak terhampiri oleh manusia. Oke, berarti Yesus waktu kecil bukan Tuhan. Yesus masih kecil bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus yang masih kecil ada di dalam Efesus Allah yang menjadi manusia, itu proses kemanusiaannya. Nah, gitu. Berarti bukan Tuhan. Dia bilang Tuhan. Kok sekarang bukan Tuhan? Yang mana yang benar? Siapa? Apa? Yesus waktu masih kecil Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhan. Satu yang di bumi yang masih kecil. Yang di sorga Tuhan atau bukan Tuhan? Yang di sorga itu Allah Abraham, Allah Yakub yang tak. Yang di bumi itu kan dia menjadi manusia. Pertanyaan Allah saya. menjadi manusia. Yang disembah, yang didoakan sama Maria, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Oh iya. Pertanyaan saya, Bang Joni. Kalau yang di bumi Yesus kecil Tuhan. Tunggu dulu Bang Pokemon. Mute dulu Bang. Belum selesai narasi saya Bang. Yang jelas jangan Anda bilang Tuhan itu dua. Nah itu. Silakan. Coba tenang yang lain tenang dulu ya Bang Joni. Jangan Allah Tuhan itu. Bang Joni. Bang Joni tenang dulu Bang. Kan mudah tadi. Abang Joni tegas menjawab bahwa pertanyaan saya yang pertama, yang masih kecil di bumi itu, yang ditimang-timang di ayun-ayun itu Tuhan. Jelas tadi abang menjawab. Nah sekarang pertanyaan saya, yang di surga itu Bapak itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kan tadi udah saya bilang itu Allah Tuhan. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Oke Tuhan. Yang ada di bumi Tuhan menjadi manusia. Oke, berarti berapa Tuhan sekarang ya? Tuhan berapa yang Tuhan menjadi manusia. Dengar dulu. Tuhan yang menjadi manusia dengan Tuhan yang berada di dalam tahtanya. Bisa dibedakan enggak? Oh beda ya?
Beda Beda ya? dong. Oh, Tuhan di bumi, Tuhan di surga. Ada berapa Tuhan, Bang? Satu. Ya Tuhan itu kan Ya Allah, semua ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Oh, ya Allah. Bukan hebatnya, tapi itulah dungunya kamu. Gimana sih? itu ada di mana-mana kawan. Lah emang posisinya sama apa enggak? Kan enggak sama. Yang satu di sorga, yang satu di bumi. Sama enggak posisinya? Beda. 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 Ya sudah, berarti ada berapa Tuhan? Nah, itu Dua. matematika memang begitu. Loh. Oh, berarti Nah, berarti di situ bedanya. berarti kekristenan itu tidak bisa dipahami secara ilmu pengetahuan manusia. Sepakat? Iya. Ya, kecuali gila Ah, gitu. berarti kekristenan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang Saya yang bertanya. tidak berakal. Sepakat? Tidak sepakat justru. Loh, kok tidak sepakat sih? Loh, lanjut Bang, lanjut Mandi. Dasarnya Alkitab. Ya, tenang, Bapak tenang. bisa- Roh Kudusnya, bisa Akal saya manusia ya, akal Roh manusia kayak kalian Kudusnya ini kan ditenangkan dulu. itu Bang Joni, akal nggak jelas. boleh Bang izinkan Joni, saya bawa Bang Joni. izinkan saya bawa satu Iya, ayat Bang aja Mike. lagi, boleh kan? Ah, iya, Udah, Bapak. udah. Tenang dulu. Ini ada Pendeta Immanuel, tenang dulu. Saya mau sapa dulu. Pendeta Immanuel, selamat malam, brother. Malam semuanya, selamat malam Iya. teman-teman. Selamat malam. Jadi teman-teman Kristen, Ya. kalau tidak Wah, mau ini sama aja di pendeta sama jemaatnya. Begini Bang, bisa saya jelaskan? ya silakan Pak Pendeta sedikit aja. Penjelasan lu. Pak. Allah di dalam kekristenan, itu tidak sama dengan Allah di dalam Islam. Jadi sudah Mulai kan? berbeda. Mulai kan? Enggak, jujur kita kan sesuai Alkitab kita, sesuai Alkitab. Ya, oke. Allah dari bahasa mana? Allah dari bahasa Bang mana Ardiansa. asal usulnya? Bang Ardiansa, Oke. Bapak Iya. Immanuel, Oh, sorry. tunggu. Oke, Bang, Siap, siap. Bang Immanuel, tunggu sebentar. Saya selesaikan dengan Joni. Nanti setelah itu iya. Bang Ardiansa dengan Immanuel, oke? Iya, siap. Nah, saya selesaikan Boleh dulu. kan? Jadi boleh Bang kan? Joni, Minta tolong. bentar, naik. Tenang. Roh Kudusnya tenang. Jadi Bang Joni, berdua kalian jawabin. Ketika saya bertanya kepada Bang Joni, menggunakan Matius, dasar kita itu pakai Matius 22 nomor 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akalmu. Artinya pakai otakmu. Nah, saya mau tanya otaknya Bang Joni sama Bang Naik. Ketika saya bertanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa Bang Joni? Kenaik. Gini loh. Akal Enggak, yang coba mana jawab dulu. dulu? Enggak, jawab dulu. Jawab dulu. Tiga Bang, Oke, saya bantu 3. jawab. Oke, Bang Joni tenang dulu ya Bang Immanuel, tunggu ya. Kalau saya Jadi- dapat jawab bagaimana? Saya bisa bawakan ayat satu Boleh, Bang, boleh. gitu. Oke, 3. Ini dulu Oke. Bang Pak Pendeta nanti sama Ardiansa. Saya selesaikan dulu sama Joni sama Kenaik. Ya. Izin dulu ya. 3 ya, jawabannya 3. Oke, saya kasih Siap, tahu ya. Siap. Ah, Izin dulu, Anda izin bisa dulu. baca secara jelas di Lukas Pak 1. Immanuel, izin dulu biar mereka berdua dulu. Ada Kristen juga yang lain, kita hargai mereka dulu, Pak. Disuruh diem dulu kok malah ngomong aja. Lu diem dulu Immanuel. Diem dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang Joni, Bang Kenaik, ketika saya bertanya, enggak mudah, jawabannya mudah. 1 tambah 1 tambah 1 sama 3 dengan tadi berapa? saya jawab. Oke, Tadi 3. 3. Oke, Bang saya Joni jawab 3 ya. juga. Ilmu Tuhan Tiga atau juga. ilmu matematika? Oke. Enggak, ilmu Oke. matematika ini, Bang. 3. Ilmu matematika. 1 Saya- tambah 1 3. Iya, oke. Nah, Saya saya jawab bertanya, yang Bunda Maria tadi ya. Tunggu, tenang dulu. Aduh, gimana mau selesai ini? Jadi, ketika saya masuk ke ranah iman teman-teman Kristen, tapi menggunakan matematika, saya tanya, ketika saya bertanya, 1 Tuhan Bapa tambah 1 Tuhan Anak tambah 1 Tuhan Roh Kudus sama dengan berapa Tuhan? 3 Tuhan. 1 kali 1 kali 1 berapa? Enggak, saya bertanya, ini jawab aja. Ketika saya bertanya Bang Kenaik, Bang Joni, 1 Tuhan Bapa, 1 Tuhan Anak tambah 1 Tuhan Roh Kudus sama dengan berapa Tuhan? 1. Iya kan? Saya ulang terakhir. Tenang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ampuni Terakhir. hamba ya Allah. Terakhir. Saya tanya terakhir. Matematika atau bukan? Tunggu dulu, Bang. Saya tanya terakhir ini.
Satu Tuhan Bapa, satu Tuhan Anak, tambah satu Tuhan Roh Kudus sama dengan berapa Tuhan? Satu. Oke. Ya teman-teman dinilai sendiri ya, silakan Bang Manuel kalau yang silakan. Kalau saya jawab satu ya Udah, Astaga. Saya Kita mau, udah Bang. Tenang. saya coba satu aja Pak. Udah, Saya ya, mau udah. istirahat juga. Udah silakan Bang Saya Ardian. akan nanya. Lukas 1 ayat 43 ya. Udah. Gantian. Ala-ala. Soal ala. Kang Chan mau masuk Kang Chan atau Natali? Nggak apa-apa, lanjut aja santai. Enggak, Kang Chan gantian. Kang Chan dulu masuk yuk, Kang Chan. Masuk yuk. Kalau udah nggak sibuk masuk Iya. Kang Chan. Masuk aja. Iya, silakan. Iya. Gimana? Oke, gantian dong. Kang Chan gedein host. Aku udah tadi. Udah puas Oh, ketawa aku tadi. Ya, jadi kalau dari saya, mohon izin teman-teman, masuk asalnya saya itu heran gitu. Yesus sang yang penyabar, Yesus yang baik, yang solih dia itu. Jumlahnya Utusan berapa? Tuhan. Satu. Kalian tuh Iya, tidak pakai akal. Tuhan. Ada di Iya, Indonesia, ada di Malaysia, ada di Filipina. Jumlahnya berapa Tuhan? Satu. Siapa namanya? Tuhan yang satu itu siapa namanya? Masing-masing di tiap-tiap bangsa memanggilnya dengan Saya nama nanya, Tuhan yang satu berbeda. itu siapa namanya? Kalau di Namanya Alkitab, siapa? kalau di Alkitab namanya Jehovah. Yehova, bagus. Bukan Yesus ya? Jehovah. Bagus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan yang asli. Bagus. Beres ya. Nah, satu. Nah, ini saya kasih poinnya. Makasih Bang Joni. Tuhan yang satu itu hanya namanya Yehova, bukan Yesus, kata Bang Joni. Nah, jadi kan gini, kenapa Yesus yang penyabar, yang baik, yang solih itu, dia sampai-sampai harus berkata vulgar dan diksi dia itu jahat gitu, evil. Untuk apa? Untuk orang-orang yang ada di dalam kepalanya yang sedang menyamakan dia dengan Tuhan, dengan Allah. Matius 9 nomor 3. Jadi ketika Yesus mengapenai dosa perempuan itu, mengatakan bahwa dosamu sudah disingkirkan, lalu orang-orang ahli Taurat itu ada dalam kepalanya tuh, berpikir dalam hatinya bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Oh iya. Blasphemy. Iya betul. Seperti kalian memikirkan Yesus itu Allah. Lalu apa respon Yesus? Yesus adalah kalibrator terbaik. Karena itu dia tokohnya gitu. Nah, apa kata Yesus? Yesus mengatakan itu adalah hal jahat. Kamu memikirkan hal jahat. Nah, kenapa orang yang soleh, yang penyabar itu sampai-sampai harus mengatakan jahat kepada orang? Nah, ini buktinya. Dampaknya gede. 2000 tahun kalian memikirkan Yesus Tuhan, matematikanya jadi gagal. Jahat dia. Gimana coba 1 tambah 1 tambah 1 jadi 1? Ya, tadi kan kan satu, Tuhan itu ada di mana-mana. Di Indonesia, di Filipina, di Malaysia, di Amerika, Tuhan ada. Saya nggak nanya posisi Tuhan, saya nanya satu tambah 1 tambah 1 berapa? Saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Ya itu matematika. Nah terus? Kamu tidak bisa membedakan ilmu Tuhan dengan ilmu matematika. Oke, menurut ilmu Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Itu ilmu matematika. 1 tambah menurut 1 ilmu tambah Tuhan. 1, 3. Ya, menurut ilmu Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Oh, itu udah clear. Nah iya. Oh, iya, kenapa dia bilang 1? Tuhan di mana-mana tetap satu. Siapa namanya? Itu Bang, nggak usah kamu tuh membodohi diri sendiri gitu loh. Itu udah jelas. Siapa namanya Tuhan yang satu itu? Capek deh. Banyak. Allah. Allah. Oh, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Itu Immanuel, liatin tuh. Jadi Kristen harus begitu. Cepat sadar di mualaf. Karena bingung siapa namanya Tuhan, maka Allah lah yang satu-satunya namanya Tuhan yang benar. Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Nabi Yesus. Coba saya balik tanya. Kamu tahunya Allah dari mana? Dari Quran lah. Kayak apa tuh Allah? Tidak seperti makhluknya. Iya. Apa Allah tuh? Tidak ada yang serupa dengan Allah.
Iya, seperti apa? Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau tidak ada serupa, bagaimana kamu mengenal dia? Dengan ciptaannya. Ciptaannya yang mana? Bumi, langit, semua ciptaannya. Seperti kata Yesus, jadi gini, mengenal Tuhan itu dia dengan mengenal ciptaannya. Tafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Kamu pikirkan itu yang di langit dan bumi, penciptaan langit dan bumi. Jadi konsep mengenal Tuhan itu dengan melihat ciptaannya. Itu bukan konsep yang baru, itu konsep yang dari dulu udah lama, konsep yang biasa. Apa kata Yesus? Jika engkau mengenal aku, maka engkau akan mengenal Tuhanku, Bapa maksudnya. Jadi mengenal Yesus yang ciptaan, Wahyu 3:14. Yesus yang ciptaan itu, jika kamu mengenal ciptaannya yaitu Yesus, maka kamu akan mengenal Bapa. Konsepnya sama itu. Jadi mengenal Tuhan itu dengan ciptaan, itu konsepnya. Itu yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan Abraham, yang diajarkan oleh Muhammad Nabi Muhammad SAW. Ya, Hanya kali pernah nggak Bapak untuk mengenal aku, ulik aku gitu kata Bapak? Nggak ada. Kalau sama, ngapa kamu tidak jadi agama Buddha? Kan sama juga. Kalau semua agama sama, lewat ciptaannya. Berarti bukan agamanya sama, cara mengenali Tuhan itu yang sama. Iya, cara mengenalnya sama. Iya. Berarti tidak perlu beribadah kita. Cukup saya mengenal Bang Kang Chan aja untuk mengenal Allah itu. Kalau Tuhan yang kita kenali mensyaratkan untuk ibadah? Enggak. Masa mengenal Allah? Saya tanya Bang Emmanuel. Kalau Tuhan yang kita kenali mensyaratkan untuk beribadah, apa yang dilakukan? Loh, beribadah itu perintah. Saya tanya. Iya, kalau Tuhan yang sudah kita, bukan pengenalan kalau Allah. Iya, santai. Bedakan ya. Satu-satu ya. Kalau Tuhan yang sudah kita kenal itu memerintahkan kita untuk ibadah, apa yang dilakukan? Loh, ibadah itu kan perintah, bukan pengenalan. Iya, saya bilang kalau setelah kita dua hal yang berbeda. Betul, dua hal berbeda. Sekarang saya tanya. Sudah, clear. Setelah kita mengenal, bukan clear. Setelah kita mengenal Tuhan, dengar, perhatikan kata-kata saya. Setelah kita mengenal Tuhan, lalu Tuhan yang kita kenali itu, ini siapa yang napasnya bau? Setelah kita mengenali Tuhan dan Tuhan yang sudah kita kenali itu memerintahkan kita untuk beribadah, apa yang kita lakukan? Berarti bukan mengenal ciptaannya dulu dong, harus mengenal Allahnya dulu. Berarti gugur sudah dalilnya. Kan begitu. Agak nyambung ini Kristen. Lo nggak nyambung gimana? Satu. Kamu mengenal, kamu memikirkan ciptaannya dulu kata Yesus. Kenali ciptaannya, maka kamu akan mengenal. Tadi bilang mengenal Allah dulu, baru. Iya, mengenal Allah dulu, betul. Satu-satu Bang Joni itu dulu Bang Joni. Bingung kita jadinya. Emang bingung lah, satu mana ada satu tambah satu. Karena yang abang jelaskan itu asumsi abang, cara berpikir abang. Kata Yesus. Makanya Yesus mengatakan untuk mengenal Bapa maka kamu harus mengenal aku. Yesus itu ciptaan. Tidak ada yang bilang mengenal ciptaan yang lain kan? Hanya mengenal Yesus mengenal saja. Yesus ciptaan. Ya, karena Yesus ciptaan. Gini, hanya mengenal Yesus saja. Monyet kan ciptaan. Ya, karena Yesus ciptaan. Hanya mengenal Yesus saja baru mengenal Bapa. Tidak ada mengenal yang lain. Iya, betul. Karena Yesus ciptaan, betul. Berarti Yesus ini siapa kalau bukan Allah? Ciptaan. Nggak denger ini orang. Kamu ada punya telinga nggak ya? Karena Yesus ciptaan. Di dalam Wahyu 3:14 Yesus itu diciptakan. Enggak. Waktu peristiwa kelahiran Yesus tahu nggak ceritanya? Tahu, ditiupkan. Kalian juga ditiupkan. Ya sudah. Kita juga. Loh, ditiup. Kita ini hasil reproduksi. Masa ditiup aneh. Jangan ngaco. Roh kalian dari mana? Roh kalian datang dari mana? Jangan ngaco. Roh kalian datang dari mana sekarang saya tanya? Jangan ngaco. Kalian Emmanuel punya roh nggak? Kalau kita ini saya tanya Emmanuel punya roh. Adam, kita ini melewati proses. Nanya itu saya tanya Emmanuel punya roh tidak? Adam dan Hawa itu memang diciptakan langsung oleh Tuhan. Emmanuel di mute dulu. Kagak nyambung ngomongnya. Ketawa.